nggak ada rasa takut itu nggak ada. Nggak ada rasa nervous nggak ada karena saya panas. Iya, bunyi. Nggak ada rasa takut ataupun nervous ataupun gimana karena kan saya berkata sesuai dengan kronologi dan bukti-bukti gitu kan. Jadi nggak ada, cuma cerita aja. Seperti kan kalau kita punya cerita memang benar cerita kita, sampai kapanpun itu nggak akan lupa kan. Tapi kalau kita ngarang cerita, suatu saat itu pasti akan lupa. Dan di situ saya menjelaskan sesuai dengan kronologi aja. Lagi ke atas. Pertama kali melihat Medina untuk pertama kalinya di ruang sidang seperti apa? Tadi aku peluk kan. Tadi aku peluk waktu terakhir kali kan, karena si Lukman bilang mbak gitu, udah gitu ya udah salaman lah. Karena kan saya sudah sering kali katakan ke Lukman bahwa aku sama Lukman nggak ada masalah apa-apa. Emang bener kan? Kita kan nggak bisa dong, misalnya bininya yang ada masalah, lakinya kita ikut musuhin, ya kan? Kita kan harus dewasa jadi orang, harus bijak gitu loh. Lalu akhirnya mereka minta salaman, ya udah saya peluk gitu. Karena kan jujur saya sebagai hamba, saya sebagai orang Kristen yang selalu harus mengampuni kepada siapapun yang menyakiti saya, ya kan? Kalau saya ditempelin pipi kiri, saya kasihkan pipi kanan saya. Di situ saya memang ada rasa kasihan, tapi hati saya ngomong kok sampai sekarang gitu loh, kok nggak kemarin berbicara yang kita enak-enakan kan? Awalnya kita enak-enakan, saya nagihnya enak-enakan juga. Saya kasih spare waktu mulai tanggal 8 sampai tanggal 27 Agustus 2021. Di situ nggak ada tanggapan etika baik, jadi otomatis kalau misalnya Mbak aja lah, kalau diancam, dihina, hinaan terus-terusan kayak gitu sebel nggak? Kalau saya sih sebel. Sampai sekarang kalau misalnya diingat kesel banget. Kesel banget. Ancaman yang paling parah selain dibom apa sih? Diikutin atau Semua ancamannya membuat saya itu benar-benar takut. Sampai saya tinggal di rumah ada bel bunyi itu takut. Udah gimana sih kayak gitu? Nah, ancaman itu dia bikin laporan di Surabaya, di Polda Jatim. Laporan atas dasar penipuan dan penggelapan. Ada sebenarnya dirimu yang dirugikan Makanya saya ini korban gitu loh. Kenapa saya dilaporkan? Tapi saya ya tetap aja datang dan harus komitmen kan, harus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Saya datang, saya bukan panggilan sih, itu seperti undangan untuk klarifikasi. Jadi saya jelaskan semua serta membawa semua bukti-bukti yang saya punya. Lalu akhirnya selang berapa bulan kemudian kan saya tanya, kalau kasus ini emang harus diterusin, silakan terusin aja. Kalau memang kasus ini akan dihentikan, tolong saya diberitahu. Akhirnya digelar, sudah kasus ini selesai, nggak naik, nggak ada bukti. Tadi Kak Uci bilang kan memang Kak Uci adalah ekspor tasas branding, ekspor tasas branding, tasas branding. Nggak ekspor. Oh nggak ekspor dulu. Saya pakai sendiri. Pengoleksi lah. Kolektor. Tasas branded. Jadi nah, tapi akhirnya efeknya setelah kejadian ini kan jadi nama banyak banget itu sudah merusak banget harga diri saya. Harga diri saya sudah diinjek-injek sampai teman saya itu banyak ya yang bilang pernah gitu ya, aku mau beli tas kamu tapi aku periksain dulu ya ke Singapura. Nah, itu tandanya apa? Belakangan kemarin teman aku yang lain bilang, Ci, temen aku bilang nanya aku gini, Uci itu sebenarnya barangnya asli semua nggak sih gitu. Nah, otomatis kan yang dulunya aku happy aja kan. Memang aku kolektor tas itu kan mulai sudah 15 tahun. Jadi setiap orang tahu memang aku memang kolektor gitu loh. Jadi nggak bisa dibohongin. Sebelum Hermes menyatakan barang ini palsu, kan sudah saya klaim bahwa barang ini palsu, tidak sama. Iya kan? Berarti kan saya ngerti gitu kan. Di situ saya malah dicecer kata-kata yang enggak gitu kan. Itu loh. Kerugian berapa kerugian yang kalau dibilang kerugian ya, efek semua kejadian ini. kalau dibilang kerugian, kalau kerugian tas itu memang 1,3. Di sini bukan uangnya sekarang lagi, harga diri saya yang dia harus mengembalikan harga diri saya dengan cara dia, karena dia banyak masuk TV dan podcast ataupun di wawancara seperti ini, dia bikin statement bahwa dia sudah berpuluh-puluh kali transaksi dengan saya, padahal baru sekali saya kena tipu. Nah, gimana? Siapa yang bisa mengembalikan harga diri saya? Siapa yang bisa memberi kepercayaan supaya orang lain percaya?
Ya, Medina harus tanggung jawab atas semuanya ini. Dan ini sudah cukupkah ganjaran dengan pasal undang-undang ITE dengan tuntutan Ada 6 tahun? lagi nanti yang di Surabaya kan sudah P21 yang masalah tas. Iya, tas itu kan masuk. Sudah P21. Laporan di Surabaya. Satu laporan punya saya aja. Dan itu sudah P21. P21 dan kemungkinan kalau memang sudah dari sini Medina akan dibawa ke Surabaya untuk sudah. Dengan